Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan chapter 15 yaitu The Expenditure Cycle Purchasing to Cash Disbursement. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ayu Devaratri Prameswari dengan NPM akhir 048. Perkenalkan, saya Zahra Wia dengan 3 digit NPM akhir 155. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Mani dengan 3 digit NPM akhir 166. Perkenalkan, saya Teresia Stefani Simbolon dengan NPM akhir 172. Saya Maureen Alivia Azara dengan NPM 250130101314. Proses expenditure cycle. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi dan hubungan antar siklus. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan data terkait pembelian serta pembayaran barang atau jasa. Di sini ada mirror image atau cerminan, yaitu aktivitas dalam siklus pengeluaran pembeli merupakan kebalikan dari aktivitas dalam siklus pendapatan penjual. Contoh, saat kita melakukan pemesanan yaitu pengeluaran, penjual melakukan entry pesanan penjual dan jadi pendapatan. Untuk integrasi teknologi menggunakan EDI yaitu Electronic Data Interchange sangat krusial untuk mempercepat proses antara pembeli dan penjual dan mengurangi biaya dan juga meminimalkan kesalahan input. Lalu saya akan menjelaskan 4 aktivitas utama dalam siklus pengeluaran. Yang pertama ada ordering atau pemesanan, menentukan apa, kapan, dan berapa banyak yang harus dibeli, lalu memilih pemasok. Dokumen utamanya adalah purchase requisition atau permintaan internal dan purchase order, yaitu pesanan resmi dari vendor. Yang kedua ada receiving atau penerimaan, yaitu menerima barang dari pemasok dan mengecek kualitas serta kuantitasnya. Yang ketiga ada approve supplier invoice atau persetujuan faktur, mencocokkan faktur dari pemasok dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan, atau biasa disebut three-way match. Dan yang terakhir ada cash disbursement atau pengeluaran kas, yaitu proses pembayaran kepada pemasok sesuai termin pembayaran yang disepakati. Pada slide berikutnya yaitu critical threats and control, yaitu ancaman kritikal dan solusinya pada siklus pengeluaran. Untuk ancaman kritikalnya ada ancaman kritis seperti stok habis atau berlebih, terus untuk pencurian barang dan untuk perpindahan barang, kesalahan bayar, korupsi, suap, atau pembayaran ganda. Untuk solusi utamanya menggunakan sistem three-way match, yaitu selalu cocokkan 3 dokumen penting seperti faktur, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan. Lalu pemisahan tugas atau biasa disebut segregation of duties. Orang yang memesan barang, orang yang menerima barang, dan orang yang membayar harus orang yang berbeda. Lalu menggunakan barcode atau RFID agar perhitungan stok akurat dan meminimalkan kesalahan manusia atau human error. Untuk kontrol akses sendiri, dipastikan hanya orang tertentu yang boleh mengubah data master vendor atau menandatangani ceknya. Lalu kita bisa ada solusi pembatalan dokumen dengan cap lunas pada semua dokumen pendukung segera setelah dibayar. Dan yang terakhir ada audit dan rotasi, yaitu melakukan audit mendadak dan merotasi jabatan bagi staf bagian pembeli. Selanjutnya masuk ke ordering material, supplies, and service. Yang pertama ada identifying what, when, and how much to purchase. Di sini ada prosesnya. Pada tahap pertama dalam siklus pengeluaran, perusahaan perlu menentukan apa yang harus dibeli, kapan harus membeli, dan berapa banyak yang dibutuhkan. Pendekatan tradisional yang digunakan adalah Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu metode untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal dengan meminimalkan biaya pesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kehabisan persediaan.
Selain itu, terdapat reorder point yang berfungsi untuk menentukan kapan harus melakukan pemesanan berdasarkan waktu pengiriman dan persediaan pengaman. Perusahaan juga dapat menggunakan metode lain seperti MRP yang berbasis peramalan penjualan untuk merencanakan pembelian, atau GIT yang melakukan pembelian berdasarkan permintaan aktual agar persediaan tetap minimal. Permintaan pembelian biasanya berasal dari sistem persediaan atau dari karyawan yang kemudian dicatat dalam purchase requisition. Sistem ERP membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dengan mengurangi input data secara manual. Selanjutnya, threats and controls. Dalam proses ini, terdapat beberapa ancaman yang dapat terjadi seperti data persediaan yang tidak akurat yang dapat menyebabkan kehabisan stok atau kelebihan persediaan, kesalahan input data, pembelian barang yang tidak diperlukan, serta pembelian ganda antar departemen. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menerapkan berbagai pengendalian seperti menggunakan sistem persediaan perpetual agar data selalu terbaru, memanfaatkan teknologi seperti barcode dan RFID untuk mengurangi kesalahan, serta melakukan perhitungan fisik secara berkala dengan metode ABC. Selain itu, setiap permintaan pembelian harus mendapatkan persetujuan atasan dan fungsi pembelian dibuat terpusat untuk menghindari duplikasi. Selanjutnya, ada gambar Purchase Requisition Data Entry Screen. Jadi pada gambar ini ditunjukkan tampilan input purchase requisition dalam sistem ERP. Pengguna hanya perlu memasukkan data utama seperti supplier, tanggal, lokasi, nomor barang, dan jumlah, sementara sistem akan secara otomatis mengambil informasi lainnya. Terdapat juga fitur Supervisor Approval yang memastikan setiap permintaan pembelian telah ditinjau sebelum diproses. Dengan sistem ini, kesalahan dapat dikurangi, proses menjadi lebih efisien, dan pembelian yang tidak diperlukan dapat dicegah. Lalu yang kedua ada choosing supplier. Yang pertama ini ada prosesnya. Setelah kebutuhan pembelian ditentukan, langkah selanjutnya yaitu memilih supplier. Pemilihan supplier dilakukan oleh bagian purchasing dengan mempertimbangkan 3 faktor utama, yaitu harga, kualitas barang, dan keandalan dalam pengiriman. Setelah supplier dipilih, data supplier akan disimpan dalam sistem untuk digunakan kembali dan juga disiapkan alternatif supplier jika diperlukan. Selanjutnya, dibuat purchase order atau PO, yaitu dokumen resmi yang berisi detail pembelian dan menjadi kontrak antara perusahaan dan supplier. Perusahaan juga dapat menggunakan blanket purchase order untuk perjanjian jangka panjang, serta teknologi seperti EDI, VMI, reverse auction, dan pre-award audit untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya. Pada gambar di samping ditunjukkan contoh purchase order. Dokumen ini berisi informasi penting seperti nama supplier, alamat pengiriman, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, serta rincian barang yang dipesan seperti jumlah dan harganya. Purchase order berfungsi sebagai permintaan resmi kepada supplier sekaligus sebagai bukti kesepakatan antara kedua belah pihak. Lalu ada threats and control dalam choosing supplier. Jadi dalam pemilihan supplier terdapat beberapa ancaman seperti pembelian dengan harga yang terlalu tinggi, kualitas barang yang rendah, supplier yang tidak dapat diandalkan, penggunaan supplier yang tidak resmi, serta adanya praktik kecurangan seperti kickbacks. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menggunakan beberapa pengendalian seperti menggunakan daftar harga dan penawaran yang kompetitif, membandingkan anggaran dengan realisasi, serta menggunakan daftar supplier yang telah disetujui. Perusahaan juga memantau kinerja supplier, membatasi pembelian hanya pada supplier yang terdaftar dalam sistem, serta menerapkan kontrol pada sistem EDI. Selain itu, untuk mencegah kecurangan, perusahaan melarang penerimaan hadiah dari supplier, melakukan rotasi pekerjaan, audit, serta mewajibkan penyertaan konflik kepentingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian bisnis kedua dalam expenditure cycle, yaitu receiving atau penerimaan barang. Receiving adalah proses menerima dan menyimpan barang yang sudah dipesan dari pemasok.
Nah, dalam proses ini, bagian receiving itu bertugas menerima barang dari supplier. Bagian ini biasanya berada di bawah manajer gudang. Selain itu, ada juga bagian penyimpanan persediaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan barang yang sudah diterima. Setelah barang diterima, informasinya itu harus disampaikan ke bagian pengendalian persediaan supaya data stok itu bisa dapat diperbarui. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Ketika barang datang, petugas itu akan mengecek nomor dan mencocokkan nomor purchase order dari supplier dengan data pesanan yang ada di perusahaan untuk memastikan bahwa barang tersebut itu memang benar-benar dipesan. Nah, setelah itu, petugas akan menghitung jumlah barang yang diterima dan memeriksa apakah ada kerusakan pada barang itu apa enggak. Nah, semua hasil itu kemudian dicatat dalam dokumen yang disebut receiving report. Nah, di dalamnya itu berisi informasi seperti tanggal penerimaan, nama supplier, nomor purchase order, serta kondisi barang. Namun dalam proses ini bisa terjadi beberapa masalah. Yang pertama itu jumlah barang tidak tersedia jumlah barang tidak sesuai dengan pesanan. Yang kedua, barang yang diterima itu rusak, dan yang ketiga itu kualitas barang tidak sesuai dengan standar yang ada. Kalau hal tersebut terjadi, bagian pembelian itu akan menghubungi supplier untuk menyelesaikan masalah. Khusus untuk barang rusak atau kualitasnya buruk, perusahaan itu akan membuat debit memo sebagai bukti permintaan penyesuaian ke supplier. Setelah itu, bagian account payable akan menyesuaikan jumlah utang ke supplier tersebut. Terakhir, untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan itu bisa menggunakan teknologi seperti barcode, RFID, dan EDI agar proses penerimaan barang itu jadi lebih cepat dan akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan ancaman dan pengendalian atau threats and control dalam proses receiving. Ancaman pertama adalah menerima barang yang tidak dipesan. Hal ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membongkar, menyimpan, dan bahkan mengembalikan barang tersebut. Pengendalian yang dilakukan atau kontrol yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah bagian receiving itu hanya boleh menerima barang yang memiliki purchase order yang sudah disetujui. Ancaman yang kedua adalah kesalahan dalam menghitung jumlah barang yang diterima. Hal ini sangat penting karena bisa mempengaruhi keakuratan data persediaan dan juga pembayaran ke supplier. Untuk mengatasinya, sistem itu dirancang agar petugas receiving tidak bisa melihat jumlah yang dipesan, sehingga mereka itu benar-benar menghitung secara mandiri. Selain itu, petugas juga harus mencatat jumlah barang yang diterima dan menandatangani receiving report atau memasukkan ID karyawan sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, penggunaan barcode dan RFID ini juga membantu mengurangi kesalahan dalam perhitungan. Nah, ancaman yang ketiga itu kesulitan memastikan bahwa jasa itu benar-benar telah dilakukan. Nah, untuk mengendalikan ancaman ini, perusahaan itu menunjuk supervisor yang bertanggung jawab untuk menyetujui bahwa jasa tersebut tuh memang sudah dilakukan. Selain itu, dilakukan juga audit internal secara berkala untuk memeriksa kontrak jasa. Karena kecurangan dalam penagihan jasa cukup sulit dideteksi. Ancaman keempat itu adalah pencurian persediaan. Nah, untuk mencegah hal ini, ada beberapa pengendalian yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu, persediaan harus disimpan di tempat yang aman dengan akses yang terbatas. Yang kedua, setiap perpindahan barang itu harus didokumentasikan dan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, yang ketiga, perusahaan harus melakukan perhitungan fisik persediaan secara berkala dan mencocokkan dengan data yang ada sesuai kondisi tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, itu diterapkan pemisahan tugas atau segregation of duties. Nah, agar tidak ada satu orang yang mengontrol semua proses itu sekaligus. Baik, saya akan menjelaskan approving supplier invoices. Ini adalah proses dalam siklus pengeluaran di mana perusahaan melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan persetujuan terhadap invoice dari pemasok sebelum pembayaran dilakukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa invoice tersebut benar-benar valid, sesuai dengan transaksi yang terjadi, dan didukung oleh dokumen yang lengkap. Pada tahap ini, perusahaan memastikan bahwa barang atau jasa memang telah diterima, jumlah dan harga sesuai dengan yang disepakati.
teliti, serta tidak ada kesalahan atau kecurangan. Dengan adanya proses ini, perusahaan dapat menghindari risiko pembayaran yang tidak sah dan menjaga keakuratan pencatatan utang. Lalu prosesnya dimulai ketika pemasok mengirimkan invoice setelah barang atau jasa dikirimkan. Invoice tersebut kemudian diterima oleh bagian account payable dan dicatat ke dalam sistem. Selanjutnya, sistem akan melakukan three-way matching, yaitu mencocokkan 3 dokumen utama, seperti purchase order yang menunjukkan apa yang dipesan, lalu receiving report menunjukkan apa yang diterima, dan invoice dari pemasok yang menunjukkan apa yang ditagihkan. Dalam tahap ini, sistem akan memeriksa kesesuaian data seperti jumlah barang, harga, syarat pembayaran, dan identitas pemasok. Jika semua informasi sesuai, maka invoice akan disetujui untuk diproses ke tahap pembayaran. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian, seperti jumlah barang yang tidak sama atau harga yang berbeda, maka invoice akan ditahan sementara dan dilakukan pengecekan lebih lanjut dengan bagian terkait, seperti bagian pembelian atau gudang. Setelah invoice disetujui, data tersebut akan dicatat sebagai utang atau account payable dan dijadwalkan untuk pembayaran sesuai dengan jatuh tempo dalam sistem yang lebih modern. Proses persetujuan ini sering dilakukan secara otomatis melalui workflow digital. Berikutnya ada threat and controls atau ancaman dan pengendalian. Dalam proses ini terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, seperti perusahaan membayar barang yang sebenarnya belum diterima, terjadinya pembayaran ganda karena invoice yang sama diproses lebih dari sekali, atau kesalahan dalam data seperti harga dan jumlah. Selain itu, terdapat juga risiko invoice palsu dari pemasok yang tidak sah, serta kemungkinan adanya persetujuan yang tidak sesuai prosedur oleh pihak internal. Untuk mengatasi risiko tersebut, perusahaan menerapkan berbagai pengendalian, salah satunya adalah three-way matching. Untuk memastikan kesesuaian dokumen, selain itu dilakukan pemisahan tugas antara bagian pembelian, penerimaan barang, dan pencatatan utang agar tidak terjadi konflik kepentingan. Pengecekan lain meliputi pembatasan otorisasi persetujuan hanya kepada pihak tertentu, penggunaan sistem untuk mendeteksi invoice duplikat, serta penggunaan daftar pemasok resmi yang telah diverifikasi. Sistem juga biasanya dilengkapi dengan audit trail untuk mencatat seluruh aktivitas, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri dengan jelas. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas terakhir dari proses pengeluaran, yang yaitu adalah cash disbursement atau pengeluaran kas. Yaitu prosesnya dimulai dari seorang kasir itu memiliki tanggung jawab kepada bendahara yang bertugas untuk lapor ke bendahara. Nah, kasir ini memiliki tugas utama untuk melakukan pembayaran kepada pemasok atau supplier. Kemudian, pembagian tugas ini itu penting karena fungsi penyimpanan kas itu dilakukan oleh kasir, sedangkan fungsi otorisasi dan pencatatan itu dilakukan oleh bagian pembelian serta utang usaha. Nah, dengan adanya pemisahan tugas tersebut, perusahaan dapat mengurangi resiko kecurangan maupun kesalahan dalam proses pembayaran. Pembayaran dilakukan ketika bagian utang usaha mengirimkan paket voucher kepada kasir sebagai bukti bahwa tagihan sudah diverifikasi dan siap untuk dibayar. Nah, saat ini penggunaan EFT atau Electronic Funds Transfer dan FEDI semakin meningkat karena lebih cepat dan lebih efisien. Meskipun begitu, masih banyak perusahaan yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran. Jadi, inti dari proses cash disbursement ini itu adalah memastikan pembayaran itu dilakukan secara aman, terkontrol, dan sesuai prosedur perusahaan. Di sini ada ancaman atau resiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan pada saat pengeluaran kas. Yang pertama ada failing to take advantage of purchase discount for prompt payment. Jadi, ancaman yang pertama ini adalah gagal memanfaatkan diskon pembelian, yaitu ketika perusahaan terlambat membayar tagihan sehingga kehilangan potongan harga dari supplier. Yang kedua, paying for goods not received. Jadi, yang kedua adalah membayar barang yang belum diterima. Hal ini bisa terjadi jika perusahaan kurang teliti dalam memeriksa dokumen penerimaan barang.
Yang ketiga ada reimbursement of employees travel and entertainment expenses. Yang ketiga adalah penyalahgunaan biaya perjalanan dan hiburan karyawan, misalnya seperti klaim biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang selanjutnya ada duplicate payments, yaitu pembayaran ganda. Tagihan yang sama dibayarkan lebih dari satu kali karena kesalahan pencatatan. Yang selanjutnya ada theft or misappropriation of funds, yaitu adalah pencurian atau penyalahgunaan dalam perusahaan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Dan yang terakhir ada fraudulent disbursement, yaitu adalah pengeluaran kas palsu atau curang, misalnya seperti pembayaran kepada pihak fiktif atau transaksi yang tidak sah. Selanjutnya adalah pengendalian untuk mencegah ancaman-ancaman dalam proses pengeluaran kas. Yang pertama yaitu approved invoices should be filled by due date, and the system should be designed to track invoice due dates and print a periodic list of all outstanding invoices. Jadi pertama, faktur yang telah disetujui harus disimpan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Sistem harus mampu memantau tanggal jatuh tempo dan mencetak daftar tagihan yang belum dibayar secara berkala. Tujuannya agar perusahaan tidak terlambat membayar. Yang kedua yaitu compare the quantities indicated on the supplier invoice with the quantities entered by the inventory control person. Jadi jumlah barang pada faktur pemasok harus dibandingkan dengan jumlah barang yang dicatat bagian persediaan. Hal ini untuk memastikan barang yang ditagih ini benar-benar sesuai dengan barang yang diterima. Yang ketiga yaitu require all employees to use corporate credit cards for travel. Jadi seluruh karyawan diwajibkan menggunakan kartu kredit perusahaan untuk perjalanan dinas. Nah, cara ini digunakan untuk memudahkan pengawasan dan pencatatan biaya perjalanan. Yang keempat yaitu invoices should be approved for payment only when accompanied by a complete voucher package. Jadi faktur hanya boleh disetujui atau faktur boleh disetujui untuk dibayar jika dilengkapi oleh voucher package yang lengkap. Nah, paket ini berisi dokumen pendukung seperti pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan juga faktur pemasok. Yang selanjutnya yaitu ada requires additional control procedure and strict access controls. Jadi diperlukan prosedur pengendalian tambahan serta pembatasan akses yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan sistem dan juga dana perusahaan. Yang terakhir yaitu the accounts payable function should authorize payment. Jadi pada bagian terakhir ini, bagian utang usaha ini bertugas memberikan otorisasi pembayaran termasuk dengan menyiapkan voucher package sebelum pembayaran dilakukan. Nah, dengan pengendalian ini, proses pengeluaran kas ini akan dapat berjalan dengan lebih aman, akurat, dan juga efisien.